Hari ini kita mau bahas tentang ini hidrokarbon. Nah, mungkin beberapa ada yang udah mulai belajar di sekolahnya tentang hidrokarbon. Udah sampai mana? Aku Kak, sampai senyawa alkana. Baru sampai deret alkana. Sampai isomer, Kak. Alkana ya? Oke. Sip. Oh, ada yang udah sampai isomer ya? Berarti udah lumayan dong, udah lumayan jauh. Oke. Jadi hidrokarbon itu ininya tuh senyawanya cuman terdiri atas karbon sama hidrogen aja. Nah, sebenarnya ada bermacam-macam senyawa hidrokarbon, cuman yang malam ini kita pelajarin dan di sekolah dipelajarin juga itu cuma yang alkana. Yang alkana ini yang hidrokarbon jenuh, terus hidrokarbon tak jenuh alkena alkuna. Nah, kalau yang siklik, hidrokarbon siklik tuh yang aromatik ini nanti akan kalian dapat di kelas 12. Nah, yang sekarang ini hanya yang hidrokarbon alkana, alkena, sama alkuna aja gitu ya. Nah, kita mulai dari alkana dulu aja. Jadi alkana. Jadi keep in mind kalau si C ini nanti ini akan kepake banget. Si C karbon itu dia aku dulu bilangnya tuh C itu punya 4 tangan. Nah, tangannya ini bisa ngikat apa aja, bisa ngikat karbon lagi kah, atau bisa ngikat hidrogen kah, atau bisa senyawa unsur lain selain C sama H itu sendiri nantinya. Bisa entah Cl kah, atau misalnya bromin kah gitu. Jadi pokoknya tapi intinya adalah si karbon ini sekarang kita ini punya 4 tangan yang bisa pegangan dipakai untuk mengikat ke unsur yang lain gitu, atom yang lain. Ya, pokoknya karbon itu punya 4 tangan. Nah, si alkana yang rumus umumnya ini CnH2n+2 ini, dia dikatakan hidrokarbon jenuh karena rantainya karbonnya tadi itu semuanya udah pegangan semua tangannya gitu. Nah, si C-nya ini udah pegangan semua, entah sama CH2 apalagi gitu misalnya. Nah, ini udah pegangan semua. Nah, kalau C-nya ini udah pegangan semua, udah punya pegangan seperti ini, masing-masing cuman dia pegang satu, 4-4-nya kepake, dia dikatakan hidrokarbon jenuh. Nah, yang tak jenuh itu seperti apa itu kalau punya ikatan rangkap seperti ini. Suaraku kecil ya? Kurang besar nggak? Karena udah pakai mikrofon sih. Yang lain gimana? Udah keras, Kak. Oke, mungkin yang suaranya yang kedengeran kecil mungkin bisa digedein volumenya kali ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau dia si C-nya ini punya ikatan rangkap, artinya si tangan yang dipakai berikatan ini nih dia, nah tekan gini. Nah, yang oranye ini nih bisa dipakai buat bisa dibuka buat pegang yang lain gitu. Jadi kalau ada rangkap begini, ini nih masih bisa megang yang lain gitu. Kebayang nggak? Masih bisa dibuka, salah satu ini nih masih bisa dibuka, nih dibuang, terus dia buka ikatan lagi gitu. Nah, itu nggak jenuh tuh, berarti dia masih bisa megang atom yang lain. Nah, si alkana ini, dia punya karbon yang semuanya itu sudah punya pegangan gitu, jadi makanya dibilang hidrokarbon jenuh. Nah, alkana itu apa? Alkana itu pokoknya semua yang punya rumus umum yang di stabilo biru ini. CnH2n+2 dengan nama-namanya
Kalau C-nya 1, itu namanya metana, CH4. Terus dan seterusnya, ada C2H6 etana, C3H8 propana, dan seterusnya sampai berapapun itu. Pokoknya alkana itu dicirikan ini terakhirnya tuh anak semua. Gitu. Oke, anak semua. Tinggal kalian hafalin kalau 1 itu metana, 2 etana, 3 propana, dan seterusnya butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, 11 undekana, 12 dodekana gitu. Nah, nanti selanjutnya adalah yang utamanya adalah ini tata nama si alkana ini menurut IUPAC. Nah, sebenarnya banyak aturannya, tapi ini yang paling kepake aja ya. Yang pertama, kalau nggak punya cabang, itu langsung dinamain aja sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Nah, tapi harus ada huruf N di depannya. Huruf N ini menandakan dia normal, artinya normal nggak bercabang gitu loh. Misalnya ini kan C-nya, atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ada 5 kan dia yang ini kan, yang pentana ini. Nah, kita kasih nama N pentana gitu. Karena normal pentana yang nggak punya cabang. Terus juga misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 kan namanya di sini heksana. C6H14 ini heksana. Nah, karena dia nggak bercabang, dia N heksana aja gitu. Ya, oke, itu gampang ya. Nah, kalau bercabang gimana? Pertama itu kita tentuin dulu rantai utamanya. Rantai utamanya itu rantai dengan jumlah atom C paling banyak atau rantainya paling panjang. Nah, coba kalian perhatiin di yang sisi kiri yang warna merah. Ini nih nama yang salah. Karena kan kadang-kadang kita tuh nggak teliti ya ngitungnya. Ngelihatnya tuh cuman yang lurus-lurus aja gitu. Nah, pokoknya di sini kalian tuh cari jalan yang paling panjang aja pokoknya. Nah, kalau lurus aja ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom karbon si rantai utamanya. Padahal kalau kita lihat benar-benar, kalau misalnya dibelokin ke bawah, jadi nggak lewat yang ini nih, nggak dilewatin, dia ada 2. Ya, kadang-kadang ini pun nggak kelihatan. Kadang-kadang kalaupun kalian udah oh ini belok gitu, misalnya dari sini mulainya. Dan mulainya dari sini. Kalian udah begini, tapi beloknya ke sana lurus aja gitu. Nah, ini juga masih salah. Kenapa? Karena meskipun dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 atom karbon, tapi sebenarnya di sini diumpetin nih. Ada C2H5 di situ. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya rantainya seperti ini. Karena C2H5 ini nanti dia dihitung 2 kali. Nanti nggak dihitung 2 kali karena C-nya ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Karena sebetulnya si C2H5 di sini itu bisa dipanjangin jadi CH2, CH3 gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Jadi Paham, Kak. sebisa mungkin kalian telitiin si atom karbon yang paling panjang, rantai karbon yang paling panjang gitu ya. Itu pertama, aturan pertama. Aturan kedua, kalau ada 2 pilihan rantai sama panjang, kalian mau ngambil rantai yang mana nih? Nah, ambil rantai utama yang punya cabang paling banyak. Nah, kalau kita lihat yang kiri sama kanan ini sama-sama punya berapa atom karbon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang kiri 8, yang kanan juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8 C-nya. Nah, ambil yang manakah? Nah, ambil yang cabangnya banyak. Seandainya kita ngambil yang sebelah kiri, rantainya lurus aja. Kita cuma dapat 4 cabang. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ngambil yang kanan,
kita dapatnya 5 cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi ambil, kalau ada sama panjang, ambil rantai utama yang cabangnya banyak, yang cabangnya lebih banyak gitu. Oke? Di sini jelas. Selanjutnya, rantai di luar rantai induk. Nah, yang tadi itu yang ini, itu namanya dianggap sebagai gugus alkil. Alkil itu apa? Alkil itu ini. Gugus yang berasal dari alkana tapi kehilangan satu atom karbon satu atom hidrogen gitu. Nah, misalnya Nah, ini misalnya. Ini kan ada CH4 nih. Kalau atom hidrogennya diambil 1, kan jadi CH yang ini ya, di sini ya. Kan jadi CH3 kalau hidrogennya diambil 1. Nah, ini namanya jadi metil. Metil. Itu dari metana diganti kan, kalau alkana belakangnya ana. Kalau alkil ya belakangnya il, kasih belakangan il. Terus misalnya C2H6. Kalau jadiin alkil, H-nya ambil 1. C2H5. Nah, ini namanya metil. Atau C3H8. Kan propana. Kalau C3H7, H-nya diambil 1, ini namanya propil dan seterusnya. Nah, yang di luar rantai utama, ini yang kuning kan rantai utamanya nih. Nah, yang di luar rantai utama itu dinamakan sebagai gugus alkil gitu, ya. Terus aturan lagi, beri nomor atom karbon pada rantai utama sedemikian sehingga atom C yang mengikat gugus alkil dapat nomor urut kecil. Jadi penomoran itu nggak mesti selalu dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri nih, 1, 2, 3, 4. Nah, si CH3 nih dapat cabangnya nih nomor 4. Tapi kalau dinomorin dari sebelah kanan, 1, 2, 3. Nah, si CH3-nya dapat nomor 2. Makanya dia penomorannya dari sebelah kanan. Gitu, ya. Jadi, pokoknya nomor itu dimulai dari yang paling dekat ke cabang. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Penulisan namanya gimana? Kalau kita udah nentuin rantai paling panjang sudah. Terus rantai yang paling panjang dan banyak cabangnya juga sudah. Terus alkil-alkilnya juga kita udah tahu. Nomor-nomornya juga udah kita kasih nomor untuk masing-masing atom karbon. Nah, penulisan namanya gimana? Penulisan namanya dimulai dari tadi nomor cabang kita sebutin dulu. Nomor cabang alkil disebutin dulu. Terus nama gugus alkil disebutin. Terus sebutin nama rantai utama. Misalnya ini. Ini ada cabang metil, metil di atom karbon nomor 3. Makanya kita tulis 3. Cabangnya cabang metil, kita tulis namanya 3 metil. Nah, rantai utamanya punya 6 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ini tulis heksana. Jadi namanya 3 metil heksana. Gitu. Ya. Nah, kalau ada lebih dari 1 alkil gimana? Kasih imbuhan. Kalau 2 gugus yang sama kasih di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra dan seterusnya. Nah, misalnya ini. Ada metil di cabang nomor 2 sama di cabang nomor 3. Kita tulis 2,3. Nah, karena metilnya ada 2, kita tulis dimetil. Terus ini ada 6, rantai utamanya punya 6 atom karbon. Jadi 2,3 dimetil heksana. Gitu. Kalau ada 2 jenis gugus alkil, kita harus sebutkan sesuai dengan alfabet. Tadi kan ada metil, ada etil, ada butil,
ada propil, ada butil. Nah, ini misalnya mau ada keempat-empatnya ini nih, suatu rantai utamanya punya empat-empatnya ini. Yang disebutin duluan tuh sekian butil, sekian etil, sekian metil, sekian propil. Kenapa? Karena huruf B kan duluan. Setelah B gitu. M, P gitu. Jadi sesuai abjad. Tapi awalan di tri tetra penta itu nggak diperhitungkan dalam penyusunan alfabet. Jadi misalnya ada bentar. Misalnya ada punya 2 cabang metil, ada 1 cabang etil misalnya. Nah, bukan nomor terus dimetil terus nomor terus baru etil, mentang-mentang ini D, ini huruf D, ini huruf E, enggak. Tetap etil disebutkan duluan karena kita mengacunya ke sini yang tanpa imbuhan itu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, jadi yang si di tri, tetra, penta, heksa dan seterusnya itu nggak dimasukkan ke dalam susunan alfabet ya. Tetap hanya di si alkilnya aja. Oke. Nah, misalnya ini. Ada cabang metil, di sini ada cabang metil, ada cabang etil. Nah, etilnya dulu yang disebutin. Etilnya ada di cabang nomor 3. Berarti kita sebut 3 etil, terus metilnya ada di cabang nomor 2, tulis 2 metil. Terus ini ada 6 atom karbon, tambahin heksana gitu. Oke. Nah, misalnya ini. Kita latihan ini. Kira-kira apakah benar kalau ininya rantai utamanya begini? Benar nggak? Benar, Kak. Salah, Kak. Salah. Yang bilang salah harusnya gimana dong? Harus ke bawah. Harus ke bawah di CH2 jadi ke C2. Oh ya, Harusnya oh ya lupa, nggak apa-apa. Nanti ulangan jangan lupa. Kalau sekarang lupa nggak apa-apa. Oke, harusnya gitu ya. Karena kalau belok ke bawah di situ ada C2H5. Benar nggak? Nah, jadi itu dihitung 2 kali. Nah, sekarang kita udah nentuin rantai paling panjangnya. Penomorannya mulai dari mana? Dari kiri apa dari kanan? dari kanan. Dari bawah bisa nggak sih, Kak? Dari bawah bisa nggak? Oke, misalnya kita nomorin dari bawah misalnya ya. Misalnya kita nomorin dari bawah. Ini 1, 2 ya, karena ini ada dua atom karbon tuh di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya cabang pertama yang ketemu tuh dapat nomor 3. Gitu. Oke? Nah, seandainya kita ambil nomor dari sebelah kiri, gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang terdekat dapat nomor berapa? Ini. Dapat nomor 2. Nah, lebih kecil mana 2 sama 3? 2. Kecil 2. Lebih kecil 2 karena berarti penomoran yang benar itu dimulai dari sebelah kiri. Oke, paham? Paham ya? Jadi penomorannya nomor. Nah, sekarang ini cabangnya kita punya cabang apa aja? Ini metil. Ini metil. Ini metil. Metil semua kan? Metilnya ada 3 biji. Iya, Bener nggak? Nah, berarti kita sebutin. benar. Ini ada CH3-nya ada di nomor berapa? 2. Berarti 2, 2. Terus ada di nomor 4, 2, 2, 4. Karena ada 3 metilnya. Trimetil. Terus karena ini ada 6 atom karbon. Heksa. Nah, gitu. Bisa? Bisa, Kak. Paham nggak? Oke. Yang D sekarang. Ininya bentuk rantai utamanya gimana? Jalan rantai utamanya. Begini, bener nggak?
Salah. Harus ke bawah. Salah, Kak. Kenapa harus ke bawah? Karena lebih banyak yang ke bawah. Lebih banyak. Iya. Kalau ke bawah lebih banyak. Oke, begini ya. Nah, namanya apa dong kalau gitu? Penomorannya dari kiri atau dari kanan? Dari kiri. Kiri. Dari kiri. Oke, misalnya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dari kiri tuh. Nanti kita dapat cabang di nomor berapa aja? 2, 4, 2, 4, 5. 5. Seandainya kita milih nomornya dari kanan. Dari bawah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dapat cabang di mana? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, lebih kecil yang mana? Yang biru apa yang merah? Yang merah. Yang merah. Ya kan? Nah, berarti kalau gitu penomorannya dimulai dari sebelah kanan, dari bawah. Ngerti? Paham, ngerti. Paham ya? Oke, paham ya. Nah, berarti 2, 3, 5 ini sama-sama metil semua, berarti 2, 3, 5 trimetil. Nah, ini ada 6 atom karbon lagi, berarti trimetil Heksana. sana gitu. Oke, lanjut yang C. Kalau ketemu yang seperti ini, ini aku hapus dulu ya. Kalau ketemu yang seperti ini, bentuknya rapet-rapet begini, kalau bingung, dibongkar aja. Dibongkar supaya bentuknya kayak yang contoh A sama B tadi. Gitu. Caranya gimana? Caranya gini. Yang nggak dalam kurung tulis dulu. Nih, si C, tulis dulu. C. Si C ini, dia megang CH3 ada 3 biji. Kita tulis di sini. Tuh, tangannya ada 3. CH3, CH3, CH3. Terus si C di sini megang CH2 3 kali. Nah, tapi ingat, kalau si C ini cuma bisa megang berapa tangan tadi? 4. 4 kan? Nah, 4. pegang 1 CH2. Nah, sebenarnya yang 2, ini kan baru sebiji nih kita nulis CH2. Ini kita tulis lagi ke kanan aja langsung. CH2-nya 3 kalinya begini. Tuh, ada 3 kali CH2 kan? Gitu. Nah, sampai sini udah. Terus ini ada CH. Taruh lagi CH. Gitu. Dan seterusnya. Ini ada CH3. Taruh CH3 di sini. Terus ada CH2. Taruh lagi. Terus si CH2 ini megang si CH3. Berarti taruh CH3 di situ. Gitu. Nah, ini udah jadi bentuk kerangka. Gitu. Bisa ngubah bentuk mampet jadi bentuk rangka, gampang kan? Kak, kalau CH3-nya di bawah CH2 bisa nggak? Yang mana? Yang CH3 yang ini? yang terakhir. Ya. Yang itu. Taruhnya di Ya, sini bisa gitu. nggak kalau kayak gitu? Boleh, Kak. boleh. Misalnya mau kayak gitu, oke. Misalnya gitu ya, taruh di bawah. Nah, udah nih. Mbak, selanjutnya sama kayak tadi. Kita cari rantai paling panjangnya. Ya jelas rantai paling panjangnya begini bukan? Iya, Kak. Iya, Kak. Yakin? Ke bawah. CH3-nya juga Ke bawah. Nah, CH3-nya harus ikut. Nah, gitu. Oke. Makanya sebenarnya amannya kalau udah di ujung, taruh di samping aja. Gitu. Supaya apa? Supaya tuh langsung ketemu kalau itu adalah rantai utamanya gitu. Jadi nggak mungkin lupa ngebelokin rantai gitu. Oke? Ya. Oke, jadi ini namanya apa? Nomornya dari mana? Kiri apa kanan? Kiri.
Kiri. Jelas ya dari kiri ya. Kelihatan banget kok ini mulainya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi namanya apa? Dua koma enam trimetil oktana. Oke, betul. 2,2,6 trimetil oktana. Ya, paham? Paham. Bisa ya? Oke. Ya. Satu lagi yang D. Ini. Kita tulis dulu apa sih? CH-nya dulu nih. CH. Kemudian CH ini megang ada 2. Itu C2H5 sama C2H5. Udah, sampai sini selesai. Terus megang lagi C. Taruh C. Terus si C ini ternyata megang C2H5 lagi. Itu 2 kali tapi berarti taruh lagi di sini. Oh, harusnya di atas aja ya. Nih, C2H5. Oke. Terus ada lagi CH2-nya 2 kali. Taruh CH2 2 kali. Terus ada CH. Taruh lagi CH. Terus ada CH3-nya 2 kali. Berarti di sini CH3. Di sini CH3. Gitu. Oke. Sekarang rantai utamanya begini, bener nggak? Enggak. Kalau enggak, harusnya gimana dong? Bisa Ke juga dari CH3 terus ke bawah. ke bawah. Ke CH3 yang bawah. Gini. Bukan. Sama aja ya, Kak. Sama aja, Kak. Gini. Sama Iya. aja. Mau kalian ambil yang begini, ya. Huruf L begini, atau U kebalik begini, atau lurus-lurus aja, itu semuanya ini sama namanya. Ya. Oke. Cabangnya dari sebelah kiri apa kanan? Kanan, Kak. Kiri, Kanan. Kak. Kiri. Kanan. Kiri, Soalnya di kiri. kiri kalau misalnya dijabarin masih bisa CH2 sama CH3. Kan itu C2H. Mantap. Iya, Jadi mulai benar. dari kanan. Ini kalau dari kiri, ini nih kan dihitung 2 kali nih. Benar nggak? 1, 2, 3. Baru ketemu cabang di nomor 3. Ya kan? Benar nggak? Kan harus nomornya itu harus dekat ke cabang. Jadi dimulainya dari sebelah kanan. Itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awas di sini ada 2 berarti 7, 8. Apa namanya? 2556. 2 metil 5,5,6 etil oktana. Benar nggak tuh? Yang lain. 2. Katanya 2 metil 5. 5, 6. Apa? Oktana. Tadi Etil oktana. etil. Iya. Oktana. Benar nggak? Yang lain benar nggak? Nah, etilnya dulu nggak sih? Iya, etilnya dulu. 556. Apa? Etil. Baru. Trietil, karena ada 3 kan, 5, 5, 6. Oh, iya. Trietil. Trietil. Baru sebut si 2 2 metil. metil. 2 metil. Terus karena ini udah 8, Oktana. kita tulis Oktana. oktana. Gitu. Oke? Oke. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ini. Soal pilihan ganda ini.
Nama yang mungkin untuk senyawa dengan rumus molekul C7H16. Ada yang mau jawab dulu nggak jawabannya apa? Ada yang udah tahu belum jawabannya apa? Yang A bukan, Bingung? Kak. Ada yang A. milih A. Oke, saya simpen dulu. Kita simpan dulu. Ada yang pilih A. Ada pilihan lain? Oke, gini. Jangan terjebak mentang-mentang ini C7H16 kan tadi kan namanya heptana. Ya kan? Terus di sini kalian lihat, oh ini heptana juga. A berarti jawabannya. Bukan. Karena sebenarnya, coba kita lihat ya. Misalnya, aku ambil yang ini. Nah, ini kan sebenarnya rantai utamanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksana kan? Benar nggak? Namanya 1, 2, 4 dimetil heksana. Nah, 24 dimetil heksana ini sebenarnya sama aja dengan oktana. Kenapa? Karena C-nya sebenarnya ada 8. Coba kalian hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia sebenarnya adalah oktana. Metilnya itu sebagai cabang. Rantai utamanya heksana. Tapi dia oktana. Ngerti gak? Ngerti, Kak. Ya, Kak. Nah, kalau yang ini kan 7 nih. Heptana itu kan 7. C-nya harus ada 7. Nah, kita cari yang di sini C-nya 7 juga. Metil itu kan, ingat metil itu CH3. Kalau ada 3, kalau C2H5 itu etil kan. Nah, ini kan metil semua nih. Semuanya nih metil. Oke, berarti kan CH3. Nah, ini punya satu cabang metil, berarti 1 ditambah heptana, hepta itu 7. Ini tuh 8 C-nya, jumlah atom karbonnya. Gitu. Kalau yang B, ini dimetil, metilnya ada 2. Berarti 2 tambah heksana. Heksana itu apa? Berapa C-nya? 6 kan? 6. Nah, ini juga 8. Kita cari yang 7. Trimetil. Tri itu 3 kan? 3 metil. Berarti 3 tambah butana itu 4. 3 tambah 4, 7. Kalau yang ini, yang D, 2 ditambah 4, 6. Yang E, N-heksana. Lurus-lurus aja ya, Bang. Langsung 6. Berarti jawabannya apa? C. Yang C. Gitu. Bisa? Bisa. Nanti ya. Oke. Ngerti, Kak. Nah, sekarang ini. Nama yang memenuhi aturan tata nama organik. Artinya yang mana yang sesuai dengan IUPAC namanya. Gitu. Kita ini harus periksa satu persatu. Nah, periksanya nggak susah sebenarnya. Kalau lagi ulangan kan kita buru-buru nih ngerjain soal, terbatas waktu kan. Kalau misalnya kita bikin kayak gini, lengkap dengan H-nya, kita tulis juga, itu bakal kelamaan. Bakal ngabisin waktu. Nah, kita cukup tulis C-nya aja. Sorry, aku izin mute dulu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nulis kerangkanya lengkap dengan atom hidrogennya itu bakal kelamaan. Nah, jadi cek suaraku ada nggak? Ada, Kak. Ada, Kak. Ya, oke. Ada. Nah, jadi yang kita tulis tuh kalau untuk soal ini cukup coret-coretannya tuh atom karbonnya aja yang kita tulis. Gitu. Caranya gini. Misalnya yang A. Ada yang lagi nangis, kasihan.
Oke. Nah, gini. Yang pertama ditulis adalah si pentananya dulu. Pentana tuh C-nya berapa? 5. 5. Oke. Kita tulis 5. Rantai karbon dengan 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5. H-nya nggak usah. Ya, kelamaan itu. Terus ini ada 1, 4 di metil. Berarti kita taruh metil di nomor 1 dan di nomor 4. Di nomor 1 taruh metil, di nomor 4 taruh metil. Nah, sekarang dari sini bener nggak kalau rantai utamanya begini? Benar. Salah. Salah, Kak. Harusnya, kalau salah harusnya Salah, Kak. Dari sana. Itu dari bawah ke dari bawah belok ke sana kan? Bener nggak? Iya. Gitu ya? Nah, berarti namanya harusnya apa dong kalau gini? Nama yang benar apa dong? Nomornya dari sebelah Heksana. 5 metil heksana. 2 metil 2 metil Heksana. heksana. Karena nomornya dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang pilihan A itu jawaban yang salah. Kan kita nyari yang benar kan? Nah, sekarang kita coba yang periksa yang B. Pertama apa? Heptananya dulu kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Terus di cabang nomor 4 ada etil. Nih, di cabang nomor 4 ada cabang etil. 1, 2, 3, 4. Di sini ada etil. 1, 2 ya. Etil kan 2. Terus di cabang nomor 5 ada metil. 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada metil. Nah, berarti kan dia rantai utamanya yang ini. Bener nggak itu namanya? 4 etil, 5 metil, bener nggak? Benar. Yakin? Salah. Aturan 3 etil. Kan Salah. mulai dari kanan. Iya, nomornya harus dari sebelah kanan. Bener kan? Kalau dari sebelah kanan kan dapat nomornya 1, 2, 3, 4. Etilnya tetap dapat nomor 4, tapi metilnya jadi nomor 3. 3. Ya kan? Berarti nomor B ini juga salah ya. Oke, kita coba yang C. Kita coba C, heksananya dulu kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3 ada metil, nomor 4 juga metil. 1, 2, 3 di sini, dan nomor 4. Benar nggak namanya itu? Rantai utamanya yang, ini kalau ini rantai utamanya pasti lurus ya, karena kita buatnya pasti lurus. Benar nggak itu? Namanya 3, 4 dimetil heksana. Benar. benar, Kak. Benar ya? Maupun dari kiri nomor 1 atau dari kanan nomor 1, dia tetap 3, 4. Sama. Berarti itu jawabannya. Bisa? Bisa. Susah nggak sih? Aku mau nanya dulu dong. Bisa nggak? Nggak ya? Bisa ya? Oke. Itu untuk kata nama alkana. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Enggak. Belum Oke. ada, Kak. Belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu ke sifat-sifatnya si alkana ini. Si alkana ini, kan dia kan beragam tuh mulainya. Mana sih tadi? Nah ini, kan dia sebenarnya ini lanjut nih, sampai berapapun itu di sini. Terus aja, makin lama makin panjang rantai C-nya itu, makin banyak C-nya. Nah, alkana yang ininya kecil, aku lupa ya, kalau nggak salah sampai nomor 4 deh. Nah, ini tuh bentuk wujudnya, dia bentuknya gas. Kemudian alkana yang lebih tingginya lagi, di sini, aku lupa ya ini sampai nomor berapanya, itu dia bentuknya cair. Kemudian semakin ke sana, dia bentuknya semakin padat. Menjadi padatan.
Nah, artinya apa? Artinya si alkana ini semakin banyak atom karbonnya, dia semakin tinggi titik didihnya. Dan titik lelehnya pun juga semakin tinggi. Gitu. Nah, sifat yang pertama, sifat fisisnya, titik leleh dan titik didih alkana itu akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah atom karbon. Gitu. Otomatis kalau titik didih dan titik lelehnya makin besar, kerapatannya pun jadi makin besar. Gitu. Jadi dengan semakin banyak atom karbon, semakin besar juga kerapatannya. Kerapatan antar molekul ya, karena kan molekul, kita ingat kalau gas kan diilustrasikan ininya jauh-jauhan. Benar nggak? Itunya apa? Partikelnya. Kalau air dia udah agak rapat tapi masih berantakan. Itu. Tapi kalau yang padatan dia udahlah rapat, dia apa namanya teratur. Nah, semakin banyak atom karbonnya, dia semakin ke sana tuh, makin rapat. Gitu. Terus kalau tadi kalau sama-sama punya 7 atom karbon, tapi yang satu rantainya lurus, yang satu rantainya bercabang misalnya. Nah, sama-sama heptana kayak tadi yang ini nih. Heptana dengan 223 trimetilbutana. Titik didihnya gimana? Dia sama-sama punya 7 atom karbon nih, gitu. Nah, semakin banyak cabangnya akan semakin rendah titik didih dan titik lelehnya. Atau sebaliknya, semakin sedikit cabangnya atau dia lurus, rantainya lurus, dia titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi gitu. Ya, itu di hafalin aja. Mana sih? Nah, nih. Gitu. Ya, itu sifat fisis. Jadi sifat fisis ini dia menyangkut titik leleh, titik didih, kerapatan, terus apa lagi ya? Misalnya kerapatan tuh masa jenis kan? Lupa deh, nanti sambil jalan ya. Nah, kemudian selain sifat fisis, ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang si alkana ini bisa lakukan. Pertama, reaksi pembakaran. Jadi pembakaran pasti ada oksigen di sini. Nah, tergantung oksigennya banyak atau kurang. Kalau misalnya ngepas atau banyak, dia akan terbakar sempurna. Artinya semua yang dihasilkan ini si CO2 sama H2O. Tapi kalau nggak sempurna, artinya dalam kondisi oksigennya kurang, ada yang terbakar jadi CO2 H2O, ada yang jadi gas karbon monoksida CO, ini gas CO gitu. Ya, iya, sama kayak reaksi oksidasi bukan Kak? Iya, ini namanya reaksi oksidasi ini. Gitu, ya. Nah, ini reaksi oksidasinya begini. Gitu. Oke. Terus perengkahan alkana juga dia si alkana ini bisa, kalau alkana yang suku tinggi artinya karbonnya banyak, itu bisa dipecah-pecah gitu. Bisa dipecah-pecah jadi molekul-molekul yang lebih kecil-kecil. Nanti ini kalian akan lebih bacaannya lebih banyak di saat kalian belajar minyak bumi ini di sini. Tuh. Ya. Terus reaksi substitusi. Nah, kalau reaksi substitusi, kalau reaksi di alkana, dia nggak ada reaksi adisi. Adanya reaksi substitusi. Kenapa? Karena tadi alkana itu kan hidrokarbon jenuh. Tangannya dia itu udah dipakai untuk megang semua. Yang bisa dilakukan hanyalah mengganti yang dipegang si tangan itu. Bayangin aja misalnya gini. Kamu lagi sebelah kiri tangannya bawa kantong belanja. Terus sebelah kanan kamu gandeng nenek-nenek gitu misalnya. Gandeng nenek-nenek bawa tongkat. Gitu. Nah, nggak bisa kan kalian nambahin lagi bawaan, bener nggak? Bisa nggak kalian bawa terus ada
ada kucing gitu, megang kucingnya, nggak bisa kan antara kalian lepas si nenek-nenek atau melepas si belanjaan tukeran. Nah, ini pun sama. Jadi nggak bisa kalian si alkana ini ditambah. Yang bisa adalah reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini kayak gimana? Misalnya kalau reaksi substitusi dengan halogen, misalnya dengan gas klorin gitu. Nah, si atom H di sini, atom H ini ditukar sama ini. Udah gitu doang. Tukeran aja. Tukeran, makanya jadi kayak gitu tuh. Nah, ini. Itu. Paham nggak? Paham. Oke, jadi hanya tukeran ya, nggak bisa ditambah lagi. Gitu. Ya, jadi tuker aja. Gitu. Oke. Itu adalah reaksi-reaksi yang ada di senyawa-senyawa alkana. Gitu. Nah, sumbernya si alkana ini dari mana dan kegunaannya apa? Alkana itu sumber utamanya adalah dari minyak bumi sama gas alam. Gitu. Biasanya kalau di minyak bumi ini dia alkana-alkana yang suku tinggi, artinya yang karbonnya banyak. Kalau dari gas alam ini yang suku rendah, artinya yang karbonnya sedikit. Gitu. Nah, dari sini aja udah kelihatan kegunaannya apa. Dari minyak bumi ini kegunaannya yang paling utama adalah untuk bahan bakar, bisa untuk rumah tangga, bisa untuk kendaraan, bisa juga untuk industri. Nanti kan dari minyak bumi ini bisa dihasilkan banyak nih. Ada bensin, ada minyak tanah, ada aftur, ada lilin, ada banyak kan nanti. Nah, itu untuk keperluan yang utamanya adalah ini untuk keperluan bahan bakar. Terus juga selain untuk bahan bakar, dia juga untuk produksi petrokimia atau industri kimia yang bahan dasarnya, bahan bakunya ya dari si minyak bumi ini. Misalnya apa ya, plastik gitu misalnya. Plastik atau lilin tadi, nah itu juga asalnya dari minyak bumi sebenarnya gitu. Nah itu bahasan tentang alkana. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau nambahin? Oke, kita lanjut ya. Alkana udah, sekarang kita bahas tentang alkena. Nah, kalau alkana, tadi kan rumus umumnya atau rumus deretnya adalah si CN H2N ditambah 2. Nah, ini kalau tambah 2-nya kita hilangin, ini jadi alkena nih. Tuh. Nah, alkena itu senyawa hidrokarbon yang belum jenuh, dia punya rantai karbon rangkap 2. Jadi, nanti di rumus kerangkanya itu, dia ada begini nih. Nah, ada rangkap 2 seperti itu. Nama-namanya, ini nggak ada. Kalau tadi kan untuk N sama dengan 1, di alkana ada tuh CH4. Kalau di sini nggak ada. Ini mulainya dari C2H4, dari 2 atom karbon. Tinggal ganti anak yang tadi di alkana diganti jadi enak. Gitu. Nah ini. Nah ini. Gitu. Ya, tinggal ganti belakangnya jadi enak aja. Tata namanya gimana? Mirip-mirip sama yang alkana tadi, tapi ini ada tambahan sedikit. Nah, kalau di alkana, misalnya pentana 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan namanya hanya N-pentana aja. Ya, nggak ada variasi lain kalau rantainya lurus. Nah, kalau di alkena, dia masih bisa punya
nomor ikatan rangkap gitu. Nah, nomor ikatan rangkapnya ini harus diletakkan, harus dapat nomor yang sedikit, yang kecil. Nah, misalnya gini, pentena nih ya. Ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ikatan rangkapnya tuh bisa di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga di sini. Jadi ada 2 macam jenis yang rantai lurusnya aja. Jadi nggak ada nama pentena, nggak ada. Tapi namanya itu gini. Penomoran dari ujung sedemikian sehingga atom C berikatan rangkap dapat nomor kecil. Misalnya ini dari yang salah. Ini nomornya dimulai dari sebelah kiri. Nah, ini salah karena nanti ikatan rangkapnya ini, nah si ini nih dapat nomor 4 sini. Yang benar nomornya dari sebelah kanan. Nah, kalau di sini berarti nomornya dari sebelah kiri semua nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini namanya 1 pentena. Yang ini namanya 1, 2. Nah, ini dapat nomor 2. Ini 2 pentena. Nah, nggak ada tuh nggak ada n pentena kalau di sini. Ya. Jadi kita nambahin nomor letak si ikatan rangkapnya. Gitu. Pertama itu. Yang kedua, kalau ada lebih dari 1 ikatan rangkap, dikasih belakangnya kalau 2 ya diena, kalau 3 ya namanya kasih triena. Misalnya ini ada 2 ikatan rangkap nih, 1, 2 ikatan rangkapnya. Ada di nomor 2 dan nomor 4, makanya namanya 2, 4 heksadiena. Ada yang nanya nih, berarti kalau dari alkana dilihat dari cabangnya untuk penomorannya. Kalau di alkena dari rangkapnya. Iya. Ya, kalau alkana lihat cabang paling dekat. Nah, itu di situ mulai nomornya dari situ. Kalau alkena sama alkuna nanti kita nomor paling kecilnya itu yang dekat ke ikatan rangkap. Itu ya. Oke, aturan yang ketiga. Tata nama alkena dengan rantai bercabang ikut dengan yang alkana. Tapi rantai utama itu rantai yang paling panjang dan mengandung ikatan rangkap. Misalnya ini yang sebelah kiri nih. Memang atom karbonnya lebih banyak. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi rantai utama ini tuh nggak lewat ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ini nggak dilewatin. Salah. Harus lewat pokoknya. Mau sepanjang apapun, kalau rantainya nggak lewat ikatan rangkap, itu udah pasti salah. Gitu. Ya. Jadi, yang benar itu yang sebelah kanan. Dia meskipun pendek, tapi dia lewat si ikatan rangkapnya itu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, jadi selain harus panjang, juga harus lewat ikatan rangkap. Itu ya, poin ketiga. Terus poin ketiga berikutnya, penomoran. Nah, ini tadi pertanyaannya kan. Penomoran atom karbon sedemikian sehingga atom C yang berikatan rangkap dapat nomor kecil. Nah, kalau lihat yang merah di sini, memang cabangnya dapat nomor 2. Tapi nanti kalau penomoran seperti ini akan menyebabkan ikatan rangkapnya dapat nomor 4. Gitu. Sementara kalau penomoran dari sebelah kanan, ini ikatan rangkapnya dapat nomor 1, ininya cabangnya dapat nomor 4. Nah, yang benar adalah yang ikatan rangkapnya dapat nomor kecil gitu. Oke, jadi utamakan penomoran dari ikatan rangkapnya gitu. Oke, jadi itu. Selebihnya tata namanya sama dengan yang alkana tadi. Gitu. Oke, misalnya ini. Yang nomor 1A. Rantainya gimana? Rantai utamanya. Begini benar nggak?
Enggak. Ke bawah. Enggak. Yang ke atas? Ke Benar bawah. nggak? Harusnya ke bawah. Ke bawah. Kenapa? Ke bawah. C2H5-nya ada dua. C2H5-nya Karena di bawah itu Ada dua. iya, C2H5-nya bisa dipanjangin ya. Nah, oke. Kita kasih nomor sekarang. Nomornya dari mana nih? Dari kiri apa dari kanan? Kiri. Dari kiri. Oke. Kalau di sini lebih gampang ngasih nomor ya, karena kan kita cuman lihat ikatan rangkap kan. Jadi ini nomornya dari sebelah kiri kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini awas, ini C2H5, jadi ini 6, 7. Oke. Namanya apa nih? Bukan oktana. Namanya apa nih? Heptana. Heptena. Heptana. Cabangnya ada di nomor berapa aja? 2,5 Dimetil. dimetil, Pelan-pelan. 3. 2 heptena. heptena. Ya, 2,5 dimetil ini adalah nomor cabang sama nama cabangnya. Ada di nomor 2 sama di nomor 5 cabangnya. Terus 2 heptena ini adalah rantai utamanya. Rantai utamanya itu heptena, tapi rangkapnya ada di atom karbon nomor 2 gitu. Oke. Lanjut ya. Yang B. Rantainya begini, benar nggak? Benar. Bukannya bisa ke bawah ya, Kak? Terus ke kiri. Oke, apa bedanya yang merah dengan yang biru? Yang biru begini. Terus, atau ke kanan atau ke kiri. Apa bedanya yang merah sama yang biru? Kira-kira yang benar yang merah apa yang biru? Kalau menurut Yang aku merah yang sama. merah, Kak. Soalnya kan sekarang masih bisa dijabarin. Jadi lihat 2 lihat 3. Jadi lebih banyak Oke. yang Oke, misalnya yang merah nih. Ada berapa atom karbon gitu kan? Kan harus panjang dulu kan. Ini udah jelas lewatin si kata rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke. Sementara kalau yang biru berapa tuh karbonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Sama-sama 6 nih sekarang. Cabangnya lebih banyak yang biru. Nah, cabangnya lebih banyak yang biru. Benar nggak? Kalau yang merah, kita cuma punya 1 cabang aja nih. Nih, ini cabangnya. Cuma 1 itu aja. Tapi kalau kita pakai yang biru, kita punya berapa cabang sekarang? 2. 2. 1, 2. Nah, ini yang diambil. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Sekarang penomoran atom karbonnya jelas dari sebelah mana? Kiri. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, namanya apa nih? 4 etil, 5 metil 5 2 heksa 4 etil. heksana. Oke, 4 etil, 5 metil, 5 metil, 2 heksana apa heksena? Heksena karena ini alkena bukan alkuna karena di sini ada ikatan rangkap 2 gitu. Oke? Ya. Oke. Lanjut. Nomor 2 ini pilihan ganda. Nama yang benar apa nih untuk senyawa itu? Nah, kayak tadi kita bongkar supaya jadi
bentuk kerangka ya. Ini ada CH2 di sini. CH2. CH2 ini ngikat si CH di sini. Berarti sini CH. Nah, tadi di awal banget. C itu tangannya berapa? 4. Si C yang ini, yang sebelah kiri ini, udah pegangan berapa banyak? 1. 2. 2. 1, 2. 2. Yang mana? 2. Yang 3. 3. Oh, iya. Kenapa? Karena dia si C ini, dia megang H-nya 2. Ya kan? Megang H-nya udah 2. Megang C-nya 1. 2 sama 1, 3. Karena sebenarnya gini, C, H-nya 2, gitu, pegang CH. Ngerti nggak? Makanya jadi CH2, CH. Nah, berarti si C-nya di sini, yang paling kiri ini, dia baru pegangan 3. Tangannya udah baru pegang 3 kan? Nah, berarti di situ ada ikatan rangkap. Ngerti nggak? Oh ya Kak. Supaya apa? Supaya Ikatan si C apa? yang kiri ini nih, ikatan rangkap. Pegang 4. Supaya ada 4. Gitu. Ngerti? Paham ya? Oke. Kak. Oke, kita lanjut. Sini berarti CH2 rangkap CH. Terus ini baru sampai sini ya. Terus CH lagi. Terus ada CH3, berarti di sini kasih cabang. Terus ada CH2. Ini udah. Terus ini ada C. Terus si C ini megang si CH3. Oke, ini udah. Terus ada CH. Terus terakhir ada CH3. Tuh. Oke, begini udah benar belum? Salah. Hah? Kalau salah di mana dong? Itu C yang Harus ada apa lagi yang ditambahin? cabang. Yang mana? C yang sendiri. C yang sendiri, yang ini. Iya. Kenapa? Karena baru 3. Karena baru 3. Iya, ingat C itu tangannya ada 4. Harus ada 4. Berarti harus kita tambahin di mana tangan si C? Yang ini masih kurang 1. Harus tambahin kiri apa kanan? Tambahin yang merah apa yang biru? Biru. Kenapa? Karena biru. Karena yang kiri udah 4. Karena yang kiri, yang merah, yang merah, itu udah 4 ya, bener nggak? Mana tangannya? 1, 2, sama yang untuk megang H 2 biji. Berarti 4-4-nya tangannya tuh udah dipakai. Gitu. Makanya ditaruhnya di yang sini. Nah, di sini. Tuh. Karena si CH yang ini, dia tangannya tuh baru pegang H, pegang ini, sama pegang ini baru 3. Makanya ditambah lagi 1 yang itu. Gitu. Paham nggak? Oke. Kalau gitu, sekarang kita taruh rantai utamanya gini. Nah, apa nih namanya kalau gitu? Nomornya dari sebelah kiri sama kanan sama aja ya? Kiri ya? Kiri ya? Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Apa tuh namanya? Iya, Kak. 3. 3, 5, dimetil, karena ada 2. Dimetil. Terus, nah ini ternyata ada 2 ikatan rangkap.
di nomor 1 dan nomor 5. Jadi ditulisnya 1, 5. Karena ini 7 jadi heptena. Tapi ini ada 2, heptadiena. Karena ada 2 ikatan rangkapnya. Itu. Paham nggak? Paham. Oke. Lanjut ya. Nomor 3. Yang mana yang namanya sesuai dengan tata nama. Oke. Kayak tadi, misalnya yang A. Kita periksa untuk pilihan A ini benar apa enggak. Pertama, 2 butenanya dulu kita buat. 2 butena 4. Atom karbon 1, 2, 3, 4. Terus ikatan rangkapnya ada di atom karbon nomor 2. Jadi taruh di situ. Oke. Ya. Terus ada cabang 2 metil. Berarti cabang di nomor 2 ada metil. Benar nggak ini? Rantai utamanya yang itu. Benar. Benar ya? Oke, ini langsung ketemu A. Kalau misalnya kita mau periksa yang misalnya nomor D gitu, yang D nih, kita buat 2 pentena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pentena berarti rangkapnya ditaruh di atom karbon nomor 2. Terus di situ ada 2 etil, 1, 2. Di sini. Coba. 4 di metil, 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Oke, bentar ya, izin. Enggak. Dulu. Karbonnya harusnya 5. Karbonnya, ini kok banyak amat sih? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gini, Dari bawah. benar nggak? Nah, harusnya dari bawah. Ya, harusnya yang biru gini ya. Benar nggak? Oke. Ya benar. Kira-kira kenapa yang kok salah ya? Mau dicoba sendiri? Nanti jawab di chatnya aja. Coba. Yang aku mau nanya dong. Kenapa sih yang kok salah? Katanya kan yang A tuh jawabannya yang benar. Kenapa yang kok salah? Coba masing-masing buat dulu. Ada yang udah punya jawaban? Jawab langsung boleh. Kalau mau ini dijawab di chat juga boleh. Oke, ada yang udah jawab nih. Karena jadinya harusnya pentena. Oke. Setuju nggak yang lain? Atau punya jawaban sendiri? Oke, ada lagi katanya harusnya pentena. Oke, ada lagi? Setuju? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng ya. 1 butena kita bikin dulu kan. 1, 2, 3, 4. 1 butena, taruh di nomor 1 ikatan rangkapnya. Terus ada 3 etil. 1, 2, 3 etil di sini.
ada 2 gitu. 2, 3 di metil. Berarti di nomor 2 ada metil, di nomor 3 juga ada metil. Menurut si soal, ini rantainya lurus begini. Padahal harusnya yang merah. Benar nggak? Karena itu lebih panjang. Benar, berarti ya kalian jawaban benar. Harusnya pentena. Oke, ada yang bilang harusnya 2, 3, 3 trimetil 1 pentena. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Metilnya ada di 2, 3, 3 trimetil 1 pentena. Sip, mantap. Pada bisa? Udah? Jelas yang ini? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke. Nah, sekarang ini berkaitan dengan rumus empiris. Karena sebenarnya nanti variasi soalnya nggak cuman sekedar tata nama atau sifat-sifat dan sumber kegunaan yang teori-teorinya, tapi juga bisa aja dikaitkan dengan stoikiometri. Cuman kebetulan aku nggak nemu soal yang betul-betul stoikiometrinya. Jadi ini ada ketemu soal yang tentang rumus empiris sama rumus molekul. Nah, nomor 4 ya. Sorry, ada yang nanya dulu, Kak, kalau tata nama organik itu gimana? Sama sih, senyawa organik itu senyawa yang sepemahaman aku ya. Senyawa organik itu senyawa yang mengandung atom karbon tadi. Gitu. Jadi yang di sini ya kita lagi ngomongin tata nama untuk senyawa organik karena hidrokarbon itu termasuk dalam senyawa organik gitu. Oke. Balik lagi ke nomor 4 ya. Rumus empiris suatu senyawa hidrokarbon diketahui CH2. Jadi dia punya rumus empirisnya CH2. Artinya rumus molekulnya itu harus CH2 dikalikan dengan N. Nah, sebenarnya dari sini aja tuh udah bisa kita jawab jawabannya yang mana, bisa kita tebak jawabannya yang mana. Gitu, karena ini yang si CH2 ini mengikuti CnH2n, yaitu siapa? Alkena. Bener nggak? Ini kalau dikaliin kan jadinya itu tuh C2 dikali CH2 dikali N kan jadinya CnH2n. Nah, tapi seandainya kita belum tahu nih ini tuh senyawanya apa. Nah, sekarang si molekul ini, senyawa ini punya molekul relatif, massa molekul relatifnya 70. Nah, ini sama dengan 70 kita buat. Nah, ingat bahwa si C punya AR nilainya 12 sama H itu AR-nya 1. Nah, ini kita masukkan ke sini. 12 tambah 2 kali 1 kan 2. 12 tambah 2 kali N sama dengan 70. Terus 14N sama dengan 70. Berarti N-nya 70 dibagi 14, 5. Nah, sekarang kita tahu bahwa N-nya itu 5. Nah, ini CH2 dikali 5. Jadi C5H10. Nah, tinggal dari sini kita cocokin nih ke pilihan jawabannya. Yang mana yang jumlah atom karbonnya ada 5 dan jumlah atom hidrogennya ada 10. Gitu. Kalau yang A kan atom karbonnya benar ada 5. Tapi atom H-nya ada berapa nih? 3, 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9. Berapa sih? Benar nggak? 9, tambah 2, 13. Berarti kan ini C5H12. Gitu. Kalau yang B, C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? H-nya ada 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Nah, ini C5H10. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Oke? Jadi kalau berkaitan dengan rumus molekul, hitung dari rumus empirisnya, hitung dari MR dan dihubungkan dengan rumus empirisnya. Gitu. Ya.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak? Sebelum aku lanjut ke sifatnya dan itunya udah jelas. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Kurang lebih, kalau sifat fisis itu sama dengan sifat fisis si alkana tadi. Titik leleh dan titik didihnya bertambah seiring dengan penambahan jumlah atom karbon. Juga semua alkana, alkena, alkuna dia sifatnya nonpolar ya. Senyawa nonpolar artinya nanti dia bisa larutnya hanya di senyawa nonpolar lagi. Itu. Nah, itu sifat fisisnya. Selanjutnya sifat kimia. Sama seperti tadi, si alkena juga bisa bereaksi, bisa dibakar. Bisa mengalami reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Nah, reaksinya gimana? Sama seperti tadi ya, butuh O2 di situ. Terus kalau pembakaran sempurna berarti dia dalam keadaan oksigen berlebih. Dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kalau kekurangan oksigen, dia ada hasil sampingan si gas CO atau gas karbon monoksida gitu. Nah, bedanya kalau tadi kan di alkana reaksinya reaksi substitusi tuh, nggak bisa nambah kan tadi. Nah, kalau di sini bisa. Kenapa? Karena belum jenuh. Karena tak jenuh senyawanya. Seandainya kalian lagi berdiri di samping tiang, terus tangannya dua-duanya megang tiang gitu. Ya nggak tahu kenapa kalian megang tiang ya. Pokoknya ini yang ada contoh yang ada kebayang di aku. Megang tiang. Terus kalian mau pegang sesuatu lagi. Mau megang batu misalnya. Apa yang kalian lakukan di sini supaya kalian bisa megang batu? Tangan yang satu dilepas. Benar nggak? Terus megang si batu. Jadi, nah, ini pun sama kayak gitu. Jadi tangannya dibuka dulu. Terus yang tangan yang dibuka itu megang barang yang lain, megang atom yang lain gitu. Oke, ilustrasinya kasarnya gitulah. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang gini. Reaksi adisi atau penjenuhan ini bisa dengan adisi dengan hidrogen, gas hidrogen. Ini oleh gas hidrogen, dia hasilnya adalah alkana. Nah, misalnya ini. Satu propena ini mau diadisi oleh si gas hidrogen. Hasilnya apa? Nah, tadi untuk menentukan hasilnya apa, si tangan yang satu ini, yang merah ini dibuka. Ya, buang yang ini, buka tuh jadi gitu. Si H yang ini masuk, si H yang ini masuk. Itu. Hasilnya apa di sini? Jadi CH3, sini CH2, CH3. Makanya hasilnya yang tuh CH3, yang ini yang paling kiri, yang tengah jadi CH2, yang ini CH3. Hasilnya adalah propana. Gitu. Jadi adisi dengan H2 akan menghasilkan alkana. Gitu. Jelas nggak? Yang mau ditanya dulu? Yang bingung? Oke, lanjut ya. Adisi dengan halogen. Halogen itu gas-gas dari golongan 7. Iya, dari golongan 7A. Nah, ini misalnya. Ada satu propena mau diadisi oleh si Br2, gas bromin. Ini Br2-nya bisa dipecah ya, jadi BR gitu. Nah, ini pun sama kayak tadi. Satu tangan ini dihapus, terus buka tangan yang lain. Nah, tangan yang lain ini dipakai untuk ngiket si BR masuk sini. Nah, si BR yang ini juga masuk sini. Nah, makanya jadi yang sebelah kanan. Gitu. Nah, ini.
Ada yang bingung? Nanti namanya ini BR-nya kan ada di nomor 1, 2, 3 ya. 1 BR-nya ada di nomor 1 dan 2. 1, 2. Ini kan bromo nih, bromin. Nah, ini ditulisnya bromo karena ada 2 di bromo. Nah, karena rantai utamanya propana, ada 3 atom karbon dia, makanya 1, 2 di bromo propana gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, lanjut ya. Adisi oleh hidrogen, adisi oleh halogen. Nah, bisa juga diadisi oleh hidrogen halida. Tuh, hidrogen halida artinya hidrogen yang mengikat atom halogen. Tuh, misalnya di sini contohnya HCl. Ini pun sama. Si tangan yang ini yang rangkap dibuka gitu. Ya, ini hilang. Terus ini kan ada HCl. Nah, H-nya ini ngikat ke sana, Cl-nya ngikat ke sana. Sini H, sini C. Itu, makanya jadi gini tuh. Ini CH2 tuh, yang kanan CH2, ini CH ngikat Cl. Tuh. Oke. Nah, ini terjadi pada alkena yang simetris, artinya dari kiri, dari kanan sama tuh. Simetris. Ya. Nah, tapi kalau asimetris gimana? Nanti akan menghasilkan 2 halo alkana. Kalau tadi kan hasilnya cuman 1 halo alkana aja. Kalau asimetris akan punya hasil 2 macam halo alkana dengan produk utamanya itu ngikutin aturan Markov-Nikov namanya. Jadi atom H-nya itu akan terikat pada atom karbon ikatan rangkap, yang punya ikatan rangkap, yang punya atom hidrogen lebih banyak. Gitu. Nah, misalnya ini. Ini kalau dibuka kan ikatan rangkapnya kan jadi gini tuh. Nah, sementara ini ada HBr. Nah, si H ini, si hidrogen ini, dia akan terikatnya di atom karbon yang punya lebih banyak atom hidrogen. Yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang kanan. Nah, jadi H-nya ditulis di sini tulis Br gitu. Nah, ini adalah produk utamanya tuh. Ini CHBr, ini CH3. Gitu. Yang satunya ada juga satu si yang bau. Oke, kita lanjut ya, reaksi berikutnya. Si alkena itu bisa mengalami reaksi polimerisasi. Jadi polimerisasi itu dari senyawa yang molekulnya kecil-kecil itu bisa gabung jadi senyawa yang lebih besar gitu. Jadi reaksi polimerisasi adalah pembentukan senyawa yang lebih besar dengan molekul yang lebih besar dari beberapa molekul yang lebih kecil. Nah, ini misalnya etena dengan etena itu sendiri. Etena dengan etena itu sendiri, etena terus ini, semuanya etena bergabung menjadi karena banyak namanya jadinya polietena gitu. Ya. Nanti polimerisasi ini kalian akan belajar lebih banyak di materi kelas 12, ada lagi khusus tentang polimerisasi. Terus juga bisa dioksidasi oleh kalium permanganat nih, si KMNO4. Dia menghasilkan alkohol yang bervalensi 2 atau glikol. Nah, tentang alkohol pun juga akan dipelajari di kelas 12 gitu ya. Nah, sumber dan kegunaannya, alkena itu didapat dari perengkahan alkana. Jadi alkana yang panjang tadi, yang gede-gede, itu kalau dipotong-potong, itu nanti dia jadi alkena. Nah, alkena dapatnya dari situ. Nah, alkana yang panjang itu dapat dari mana? Ya dapatnya dari gas alam sama minyak bumi. Gitu. Ya, jadi sumbernya tetap dari gas alam dan minyak bumi, tapi
itu tuh dipecah-pecah gitu. Jadi mengalami reaksi perengkahan tadi. Kegunaannya apa? Nah, dari reaksi polimerisasi ini menghasilkan yang namanya polimer. Nah, polimer itu di sekitar kita banyak banget. Misalnya plastik, karet, gitu. Terus styrofoam, nah, teflon, ya itu semua itu dari reaksi polimerisasi. Nah, asalnya dari si etena ini, si alkena ini. Salah satunya si etena, ya dia bahan baku pembuatan plastik. Nah, plastik ini bisa apa aja? Bisa plastik yang untuk bungkus makanan, plastik untuk alat-alat rumah tangga kayak misalnya apa namanya ember kah, sapu gitu. Nah, itu dia bahannya dari sebenarnya asalnya dari alkena yang etena yang mengalami polimerisasi tadi. Terus propena juga bahan baku pembuatan polipropilen, ini juga jenis plastik juga tapi penggunaannya lain dengan si sifat-sifatnya juga lain dengan si polietilen tadi gitu ya. Itu sumber sama kegunaan alkena. Oke, sampai alkena ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau mau nanya yang lain yang bingung? Enggak. Oke, kita lanjut ke alkana ya. Nah, kalau tadi si alkana itu CnH2n plus 2 dan alkenanya CnH2n, nah ada CnH2n-2. Nah, itu yang namanya alkuna. Nah, alkuna ini senyawa hidrokarbon tak jenuh yang punya rantai karbon. Kalau tadi kan alkena itu ikatannya rangkap 2. Kalau sekarang ini si alkuna ini ikatannya rangkap 3. Gitu. Namanya ya sama kayak tadi. Kalau tadi mah anak-anak diganti jadi enak di alkuna, alkena. Kalau di alkuna tinggal ganti jadi ada una di sini. Nah, gitu. Tinggal diganti aja. Tata namanya ikut persis sama kayak alkena tadi. Ya, yang rantainya paling panjang dan harus mengandung ikatan rangkap. Penomorannya juga ikut kayak gitu. Jadi semuanya persis kayak alkena tadi. Nggak ada yang ganti, cuman ganti ini aja nih. Cuman ganti belakangnya jadi ada unanya gitu. Ya. Terus sifat-sifatnya juga kurang lebih secara umum titik leleh dan titik didihnya juga bertambah seiring dengan penambahan jumlah atom karbon. Juga dia bersifatnya nonpolar gitu ya, mirip sama yang tadi. Reaksi kimianya gimana? Sifat kimianya sama. Dia bisa mengalami reaksi pembakaran, reaksi penjenuhan, polimerisasi, sama oksidasi dengan KMnO4. Bedanya kalau di alkuna ini pereaksinya butuh lebih banyak gitu. Kalau tadi kan alkena, mana tadi yang alkena? Adisi dengan gas. Nah, kalau di sini kan dia ini cuman satu molekul hidrogen nih untuk mengadisi alkena. Sementara kalau di alkuna reaksi adisinya perlu 2 molekul hidrogen. Jadi untuk menjenuhkan si alkuna ini butuh reaksi yang lebih banyak aja gitu. Tapi secara umum ininya hasilnya sama. Adisi dengan H2 akan menghasilkan alkana, ya. Dengan hasilnya alkana, dengan halogen hasilnya haloalkana. Tuh cara mereaksikan, cara cari hasil reaksinya apa, mirip kayak tadi, dibuka aja ikatan rangkapnya tuh dibuka terus di tempat yang baru ditempel-tempel atom-atom yang baru yang masuk gitu.
Terus juga kalau diadisi dengan hidrogen halida juga akan menghasilkan haloalkana. Dia juga bisa mengalami reaksi polimerisasi, sama kayak tadi, ya. Misalnya contohnya dari etuna nih. Etuna, dia mengalami adisi dulu dengan HCl, hasilnya ini vinyl klorida namanya. Nanti dari vinyl klorida ini yang dipolimerisasi, hasilnya polivinyl klorida. Ada yang pernah dengar polivinyl klorida itu apa? Mungkin lebih sering dengar PVC. Apa coba PVC? Ada yang tahu nggak? Pipa. Pipa, anak cowok pasti tahu. Pipa paralon yang di rumah tuh loh. Nah itu PVC. Nah itu hasilnya dari sini nih, dari polivinyl klorida, hasil dari polimerisasi vinyl klorida. Vinyl kloridanya berasal dari si etuna ini yang diadisi oleh HCl itu, ya. Terus kalau tadi kan reaksi oksidasi dengan kalium permanganat, si etena dioksidasi dengan kalium permanganat, ya hasilnya alkohol. Kalau ini dia menghasilkan si asam karboksilat. Asam karboksilat ini juga akan dipelajari lebih jauh di kelas 12 gitu. Nah, sumber dan kegunaannya sama kayak alkena tadi. Sumbernya berasal dari gas alam dan minyak bumi yang direngkah, yang dipecah-pecah tadi. Terus si etuna ini secara khusus dia banyak digunakan selain tadi yang untuk produksi PVC tadi, dia banyak digunakan pengelasan atau pemotongan logam. Itu pengelasan sama pemotongan logam. Si gas etuna ini, atau lebih dikenal dengan nama etuna ini, nama lainnya asetilena. Nah, dengar? Kalau belum pernah dengar, dia juga namanya gas karbit. Kalau karbit pernah dengar nggak? Yang pernah dengar nggak karbit, gas karbit? Kalau lewat pengelasan gitu suka ada las karbit. Nah itu asalnya dari si etuna ini, karena dia ketika dibakar, mengalami pembakaran, dia menghasilkan energi yang besar tuh, ada panas, energi bentuknya panas yang digunakan si panasnya itu untuk pengelasan ini tadi sama motong logam ini tadi gitu. Oke? Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk alkuna. Ini nggak ada latihan soal untuk alkuna ya, karena persis sama caranya dengan tadi yang tata namanya dengan alkenanya. Ada mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu terakhir di isomer ini. Nah, keisomeran atau isomerisasi itu apa? Jadi si senyawa karbon ini, si hidrokarbon ini bisa, meskipun dia rumus molekulnya sama, misalnya sama-sama C7H14 gitu, misalnya sama-sama heptena, tapi dia bisa ada dua senyawa yang rumus molekulnya sama, punya ternyata sifat-sifatnya tuh beda. Bisa sifat kimianya beda, bisa sifat fisikanya beda gitu. Nah, itu yang namanya isomer. Kenapa? Kok bisa? Karena tadi si atom karbon ini dia bisa bentuk kerangka macam-macam. Nah, ketika dia berbeda bentuk kerangkanya itu, makanya dia punya sifat yang berbeda lagi gitu. Makanya ini gejala seperti ini dinamakan sebagai keisomeran. Gitu ya. Keisomeran ini ada macam-macam. Ada secara umum dibagi dua, isomerisasi struktur sama isomerisasi ruang. Kalau struktur itu berdasarkan kerangka, posisi sama fungsionalnya.
Kalau ruang itu optik sama cistrans nih. Yang jadi subjudul ini. Tuh, ya. Nah, kita bahas dulu yang struktur. Isomerisasi struktur yang bentuk rangka itu karena ada beda bentuk kerangka rantai karbonnya. Misalnya si C2H15 nih punya 3 isomer, bisa berupa N-pentana, 2-metilbutana, atau 2,2 dimetilpropana. Nah, ini masing-masing ini meskipun sama-sama C5H12 sama-sama pentana, tapi dia sifat-sifatnya beda. Bisa beda gitu. Entah dia titik leleh titik didihnya atau kerapatannya gitu. Nah, itu namanya isomer. Isomer kerangka. Nah, kalau isomer posisi itu perbedaan posisi gugus fungsi. Misalnya tadi yang letak rantai letak ikatan rangkapnya. Ini ikatan rangkapnya di nomor 1, ini ikatan rangkapnya di nomor 2. Nah, itu namanya isomerisasi posisi. Gitu, ya. Terus isomerisasi fungsional. Fungsional ini karena perbedaan gugus fungsinya justru. Kalau tadi kan gugus fungsinya sama-sama ikatan rangkap 2 nih, yang ini. Tapi letaknya beda, nah itu isomer posisi. Kalau isomer fungsional, gugus fungsinya yang berbeda. Misalnya ini, si butena ini nih. Butena ini kan gugus fungsinya, ini ikatan rangkap tuh. Nah, tapi ini juga sama-sama, butena itu kan C4H8. Nah, C4H8 ini juga ada di siklobutana, yaitu alkana dengan rantai siklik atau memutar lingkaran. Nah, ini juga C4H8 nih. Tuh. Tapi C4H8 di sini nggak ada ikatan rangkapnya. Di siklobutana ini nggak ada ikatan rangkapnya. Nah, itu perbedaan gugus fungsi. Gitu. Atau bisa juga nanti di alkohol kah, alkohol ether, nah itu di kelas 12 nanti ya ada itu. Itu namanya isomerisasi fungsional. Terus juga antara alkuna sama alkadiena. Meskipun sama-sama C4H6, di sini kiri C4H6, di sini juga C4H6. Tapi di sebelah kiri mah gugus fungsinya ini rangkap 3, kalau sebelah kanan ada punya 2 ikatan rangkap 2. Gitu. Ya. Itu isomerisasi kerangka bisa ada 3. Struktur ada 3. Kerangka, posisi, sama isomerisasi fungsi. Terus isomerisasi ruang dibagi 2, ada optik, ada cistrans. Kalau optik itu perbedaan cara mutar bidang cahaya. Jadi kalau ada senyawa nih, ini yang sepengertian aku ya, ada senyawa nih, isinya apa gitu misalnya. Nah, kemudian dilewatin cahaya, nah cahayanya ini akan polarisasinya akan berubah. Nah, perubahannya akan berputarnya kemana gitu, akan berputar ke kiri kah, atau ke kanan kah. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena ini yang berpengaruh adalah si atom C asimetris ini. Atau atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus atom beda-beda. Jadi si atom C ini nih sebelah kiri pegang CH3. Ini pegang C2H5. Sini pegang CH2. Di sini pegang H. Nah, kan beda-beda tuh. Nah, itu namanya atom C asimetris. Nah, senyawa yang seperti ini, yang punya atom karbon asimetris ini namanya senyawa optik namanya. Optik aktif, artinya dia bisa mutar bidang polarisasi tadi. Tuh. Ini agak abstrak sih, aku juga nggak terlalu paham yang ini, tapi intinya adalah itu ada atom C asimetrisnya itu. Terus ada isomerisasi cistrans, ini juga termasuk isomerisasi yang jenis ruang, itu misalnya pada senyawa alkena dengan si ikatan karbonnya ini mengikat 2 gugus atom yang beda, misalnya gini nih. Nah, yang sebelah kiri ini namanya cis 2 butena. Jadi gimana ya kalau di
bentuk ruang tuh ini agak susah sih, harus kalian bisa bayangin. Bentar. Jadi, nah, mana ya? Pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau aku sih dulu ngafalinnya kalau dia nggak nyebrang apa ya? Ini tuh sebenarnya bukan 2 dimensi, gambar kayak gini tuh bukan 2 dimensi, tapi 3 dimensi sebenarnya karena kan ruang. Nah, bentar. Oh, gini aja. Ini ada meja nih. Meja kan kakinya 4 ya. Biar bisa bayangin gini deh. Meja kan kakinya 4 nih. Nah, bayangin ini tuh ikatan rangkap nih si mejanya ini. Si papan mejanya nih ikatan rangkap. Terus kaki-kakinya nih si haknya. Si cabang-cabang ini. Tuh. Jadi ada yang ini H, ini H. Ini CH3. Ini CH3. Terus meja yang satunya, ini ikatan rangkapnya ya. Nah, ini H, tapi di sini H. CH3, CH3. Nah, ini tuh beda kan? Beda nggak? Kalau ada meja kayak gitu. Sebenarnya secara ruang beda kan? Meskipun sama-sama 2 butena. Paham nggak? Nanti nggak? Kebayang nggak? Enggak. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri, meja yang sebelah kiri ini nih, nah ini kan sama-sama di belakang CH3-nya. Sama H-nya ini sama-sama di depan. Nah, ini yang namanya cis. Karena ini 2 butena, cis 2 butena. Nah, tapi kalau yang ini, satu di pojok belakang, CH3-nya satu di pojok depan. Yang ini juga H-nya satu pojok belakang, satu pojok depan. Nah, ini dia namanya trans 2 butena. Gitu. Nah, ini senyawa cis trans nih contohnya. Jadi meskipun sama-sama, ini sama-sama 2 butena malah. Benar nggak? Sama-sama 2 butena. Tapi masih bisa punya saling isomer yang sifatnya berbeda antara dua ini. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Kita ke ini ya. Nah, ini. Oke, yang ini. Sebenarnya tadi aku ada ngelompat satu materi tentang si atom karbon itu sendiri karena takut nggak kebahas semua. Nah, mumpung masih ada waktu kita bahas ke bagian situ ya. Nah, nomor 1 ini tentang kekhasan atom karbon nih. Nah, jadi si atom karbon ini punya beberapa keunikan. Misalnya tadi dia bisa membentuk senyawa dengan rantai karbon panjang sekali, bisa bercabang, bisa dengan rantai siklik, jadi bisa membentuk macam-macam gitu. Terus juga si atom karbon ini punya 4 elektron valensi. Yang tadi kalau aku bahasain dengan tangannya punya 4. Nah, itu maksudnya adalah si atom karbon ini punya 4 elektron valensi. Nah, masing-masing ini bisa untuk mengikat atom atau gugus atom yang lain. Gitu.
ya. Nah, terus juga dia itu umumnya berikatan kovalen dia. Karena kan dia senyawa unsur non logam, jadi dia berikatannya secara kovalen. Tuh. Terus juga umumnya bersifat nonpolar, ya. Nah, jadi kalau nomor 1 yang bukan sifat-sifat umum senyawa organik yang mana? Atau senyawa karbon yang bukan? Apakah dia kurang stabil pada pemanasan? Kalau kurang stabil pada pemanasan artinya pada saat dipanaskan dia susah dipanasin nih. Bisa dikatakan gitulah secara kasarnya. Benar nggak? Benar apa salah? Salah, ya. Ya, karena tadi kan kita belajar tentang pembakaran hidrokarbon kan. Dibakar itu ya namanya dipanasin juga. Nah, itu jadi yang ini salah ya. Umumnya bersifat nonpolar, betul. Ya, lebih yang E-nya ini berhubungan nih. Lebih mudah larut pada pelarut nonpolar. Benar, karena yang namanya senyawa nonpolar, larutnya ya oleh senyawa nonpolar lagi. Senyawa polar, larutnya oleh pelarut polar juga. Tuh. Berikatan kovalen juga, betul. Lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa anorganik. Enggak, dia justru lebih tidak reaktif gitulah istilahnya. Ya, nomor 2, pembakaran hidrokarbon menghasilkan zat berikut kecuali yang mana? Kecuali yang D. Betul sekali yang D. C2H6. Tadi kan pembakaran itu menghasilkan bisa karbon dioksida, bisa karbon dioksida, dan si uap air ya. Oke. Terus nomor 3, pernyataan di bawah ini benar kecuali yang mana? Apakah antar atom karbon hanya dapat membentuk ikatan kovalen tunggal? Benar nggak? Cuman bisa ikatan kovalen tunggal aja. Salah ya? Benar nggak? Salah ya, karena tadi kan kita belajar alkena alkuna, ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3. Yang B, antar sesama karbon dapat membentuk ikatan rangkap. Nah, ini dia. Bisa ikatannya rangkap 2, tunggal, atau ikatan tunggal. Jelas ya? Kecuali ya? Sorry ya, kecuali. Berarti jawabannya A dong. Iya nggak sih? Kecuali. Ya nggak, teman-teman? Oke. Kecuali kan yang A ya. Terus nomor 4. Nah, ini adalah tentang kedudukan atom karbon dalam sebuah rantai karbon. Ya, jadi atom karbon itu ada kedudukan sebagai atom karbon primer, ada sebagai atom karbon sekunder, ada tersier, ada juga kuartener. Nah, itu tuh bentar. Itu yang ini. Nah, ini. Ya, kedudukan atom karbon tuh bisa berupa primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Masing-masing itu apa? Primer itu ngikat hanya satu atom karbon. Di contoh ini yang warna hijau. Nih, yang si hijau ini hanya ikat satu aja nih atom karbon ke CH2. Udah, berarti itu atom karbon primer. Ada juga sekunder. Kalau sekunder berarti 2 atom karbon. Misalnya yang pink. Yang pink ini ngikat ke kiri. Nah, C1, ke kanan ngikut C1. Berarti si yang pink ini atom C sekunder. Terus ada atom C tersier yang warna kuning. Dia megang 3 atom karbon. 1, 2, 3 atom karbon. Makanya dia tersier. Terus kuartener, dia yang megang 4, si yang warna ungu. Ada 1,
kiri, ke bawah 1, ke kanan 1, ke atas 1. Jadi ada 4. Gitu. Ya, itu kedudukan atom karbon dalam suatu rantai karbon. Nah, sekarang yang soal ini. Nah, ini jawabannya yang mana? Yang benar. Atom karbonnya yang primer yang mana aja? Ini primer 1, 2, 3, 4 atom primer. Ya, sekunder yang mana? Yang ini sekunder ada 2, yang CH2. Terus ini yang tersier, punya 2 atom C tersier. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Jadi kalau kedudukan atom karbon ya udah gitu aja. Kalian lihat atom C primer itu cuma ikat 1, sekunder cuma ikat 2 atom karbon, terus yang tersier punya 3, ngikat 3 atom karbon, kuaterner punya 4 atom karbon. Kalau nomor 5, tersier yang mana? Nomor berapa? 1, 2, 3, 5, apa 7? Tersier. Nomor berapa? 5, Kak. 5 ya. Oke, setuju ya 5 ya. Oke. Tuh, itu tersier. Yang ini apa dong? Nomor 3 apa dong? Kuartener, Kak. Dia kuartener. Oke, sip. Mantap. Oke, nomor 6. Lanjut. Atau udah ngantuk belum? Aku tadinya sih rencananya kalau ini mau ngerjain sampai nomor apa sih nih? 21. Latihan soalnya, tapi takut kemalaman. Mau perjanjian dulu nih, mau nomor sampai nomor berapa? Kita bahas. Atau kita batasin sampai jam berapa gitu? Apa mau udahan dulu? Gimana? Lanjut 10 dulu aja Kak, sampai nomor 10 ya. Kita coba sampai nomor 10 ya. Nanti kalau habis itu udah capek, kita stop dulu aja. Kalau misalnya masih kuat, ayo aja lagi ya. Oke, nomor 6. Dari rumus hidrokarbon yang dikasih, ini yang satu deret homolog yang mana? Satu deret homolog itu artinya sama-sama alkana, sama-sama alkena, atau sama-sama alkuna gitu. Atau sama-sama rumusnya CnH2n plus 2, atau sama-sama CnH2n, atau CnH2n min 2. Yang harus ini. Yang mana tuh? Ada jawab E, ada jawab A. Oke, yang mana tuh? Kalau 1, ini rumusnya secara sederhana kan CnH2n ya, benar nggak? CnH2n. Kalau 4, kalau yang E nih ya, 1 dan 4, yang 4 ini juga CnH2n. Nah, ini satu deret homolog gitu. Kenapa bukan yang B, 3 dan 4? Karena yang B ini C4H6, N-nya tuh 4. N-nya sama dengan 4. Untuk jadi 6, kan harus, kan depannya pasti 2N nih. Lihat deh di sini. Sini kan pasti 2N. Nah, 2N ini supaya jadi 6, ini 2N kan sama dengan 8. 8 jadi 6 harus apa? Dikurang 2 kan? Berarti ini tuh CnH2n min 2 gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi beda Ngerti, Kak. gitu, bukan. Jadi bukan gitu. Kayak misalnya yang C4H10 nih. Ini ngikutnya yang mana? Ini kan 4 itu pasti dikali 2. 2N kan? Kan sama dengan 8. Nah, 8 untuk jadi 10 kan harus ditambah 2. Berarti ini termasuknya CnH2n ditambah 2 gitu. Ngerti nggak? Berarti bukan satu deret homolog. Yang satu deret homolog itu yang sama-sama, kalau di sini sama-sama CnH2n. Gitu. Ngerti nggak?
Ngerti, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 7 yang mana dong? Yang deret homolog alkana dimintanya. C7H16. C. Oke, tuh ini ya. Caranya ya sama kayak tadi. Ya, dicek dari jumlah atom karbonnya. Oke, ya, ini mah gampang ya. Terus, ini nomor 8. Yang mana senyawa alkana? Gimana? Kira-kira caranya gimana? Kalau menurut kalian gimana caranya? Untuk jawab soal ini. Cari yang nggak punya rangkap. Tapi nggak kelihatan loh di sini. Ikatan rangkapnya nggak terlalu kelihatan karena ini dibikin mampet, dibikin rapet-rapet. Nah, benar. Adeline ini benar. Hitung C sama H-nya, terus cocokin sama deret homolognya. Misalnya yang nomor 1. Ini kan C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Awas nih. Ini dikali 2 ya. 1, 2, 3, 4. Karena dikali 2, 4, 5. 5, C5. H-nya hitung. 3 tambah. Awas ini dikali 2. 3 kali 2, 6, 9. 9 tambah 3, 12. C5H12. Nah, C5H12 ini alkana atau bukan? Kita harus cari alkana CnH2n tambah 2. Tuh. Ini kan termasuk CnH2n tambah 2, berarti nomor 1 iya. Gitu. Berarti enggak? Kalau yang nomor 2 kan C-nya ada 1, 2, 3, 4. C4, H, H-nya ada 3 tambah 1, 4 tambah 1, 6. 6 tambah 3. 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 3. 8. C4H8. Ini mah masuknya CnH2n. Berarti bukan kan? Tuh. Dan seterusnya. Cek tuh. Nomor 2-nya salah. Nomor 1-nya harus ada. Nomor 4 benar nggak? Kalau gitu. Nomor 3 sama nomor 4 benar nggak? Nomor 3 C-nya ada 1, 2, terus ini kali 4 nih. C6. H-nya 3 tambah 8, 11 tambah 3, 14. Apa nih? Ini juga CnH2n tambah 2. Nah, ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke. Lanjut ya, nomor 9. Nomor 9, ini tadi ini yang dibuat latihan kalau nggak salah. Gini kan? Ya kan? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Ini kan ya, tadi ya, udah ya. Udah dibahas tadi di awal, buat contoh. Oke, ini juga tadi jawabannya yang C. Karena tadi, kalau yang tadi yang baru gabung, ini nomornya nomor 7, C-nya harus ada 7. Nah, metilnya itu 1, dianggap sebagai angka 1, terus ditambah dengan rantai inputnya. Berarti kalau ini 1 tambah 7, 8. Kita cari yang hasilnya 7 juga. Ini di metil, berarti metilnya ada 2. 2 tambah heksana tuh 6. 8 juga. Nah, ini trimetil, berarti metilnya ada 3. Tambah butana tuh 4. 7. Gitu. Nah, ini jawabannya C. Gitu. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Udah, kalau gitu mungkin sampai sini aja diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian ngerti. Kalau misalnya belum ada yang masih belum paham, bisa chat aja di Telegram ya. Nanti kita diskusi di situ.